sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita pada hari ini bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, mengikuti kegiatan KBM. Nah, sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketuanya menyiapkan teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas A. Ya, dipimpin teman-temannya berdoa dulu. Untuk sebelum pembelajaran mulai kita akan belajar sama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, strong powerful ya. Ya, Pak. Oke, hari ini ada temannya yang tidak masuk tidak? Mas Ahmad. Ya. Kenapa anda masuk? Apa sakit M itu? Ya, kemarin saya lihat tuh nggak tahu ya apa ya kemarin berpetualang dari sumber makanan ya dari storynya Fiska, mungkin diare perutnya ya. Oke, kita doakan Fiska semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala ya. Oke, kalau kemarin kita kan sudah bahas tentang elektromagnetik kan ya. Kita sudah bahas panjang-panjang tentang sihir barat. Ya, elektromagnetik itu nyebutnya sihir barat. Nah, kalau dalam IPA nyebutnya sihir barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi. Kalau kemarin sihir barat, sekarang kita melampaui kuasa Tuhan melalui IPA. Nah, dari IPA itu ada cabang yang benar-benar bisa melampaui kuasa Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Bioteknologi. Nah, teknologi yang menerapkan makhluk hidup. Nah, kenapa kok bioteknologi itu disebut ilmu yang melampaui kuasa Tuhan? Karena dalam bioteknologi itu ada yang namanya keterampilan atau istilahnya teknologi yang bisa merubah yang namanya ya benar, bisa merubah yang namanya struktur genetika. Genetika itu adalah kode blueprint sebuah makhluk hidup. Jadi kita tuh mau tumbuh seperti apa, kita tuh jadi manusia, ada yang hewan itu sudah ada dalam gennya. Jadi blueprintnya itu sudah ada sejak kala. Jadi kayak teman-teman kita, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang sawo kuning. Nah, itu sebenarnya sudah ada di dalam genetikanya. Nah, bioteknologi itu bisa merubah struktur genetikanya. Contohnya, ada yang tahu semangka tanpa biji? Kira-kira gimana? Kok bisa ada semangka tanpa biji? Nah, itu merupakan salah satu wujud dari teknologi yang melampaui kuasa Tuhan, di mana dia bisa merubah genetikanya sampai-sampai semangka itu loh nggak ada bijinya. Oke, sebelum kita masuk ke bioteknologi yang super buat lebih mendetail lagi, kita akan memulai dari hal yang paling dasar, yaitu tentang pada hari ini kita ada tujuan pembelajaran. Di CP-nya pada kali ini peserta didik mengidentifikasi penguasaan sifat dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dampangannya tidak ada ini ya. Kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok. Jadi nanti kalian ada kegiatan berliterasi secara mandiri, Kan sudah kurikulum merdeka ya, Bapak nggak boleh membimbing terlalu berlebihan. Kalian harus mandiri menemukan pengetahuan kalian. Nah, kemudian
dapat mendeskripsikan teknologi bioteknologi dalam kehidupan sehari pada bidang pangan. Oke. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, Bapak sudah membagi kalian dalam kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai kelompok yang saya bagi. Yang tengah dulu ya. Anggotanya siapa? Kelompok 1. Ingat-ingat ya. Tuh, kelompok 1 sama 2. Yang type B, yuk lihat di type B. Ada kelompok 1, 2, 3. Silakan merapat dengan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 2-3 menit dari sekarang.
kalian buka LKPD di halaman depan. Oke, kita mengenal sedikit tentang budaya yang sudah go nasional, yang sudah tidak asing dengan kalian. Oke, di sini ada madu kongso. Madu kongso. Enak Pak. Ya, madu kongso itu ya ada yang tahu kan? Ada tahu semua kan madu kongso? Tahu Pak. Tahu Pak. Si Arti dong kalau nggak tahu. Oke, madu kongso itu sama kayak yaitu makanan khas dari Ponorogo. Nah, madu kongso, kata madu kongso itu sendiri artinya itu adalah sweet liquid, liquid sweet. Nah, ini madu kongso adalah makanan yang berbahan dasar dari ketan ya, difermentasi menggunakan mikroorganisme tertentu seperti Saccharomyces cerevisiae atau tape. Nah, jadi madu kongso itu menggunakan salah satu teknik bioteknologi. Nah, teknologinya apa ya kira-kira ya? Kok makanan tape, makanan madu bangsa itu atau sweet liquid itu, ya sweet liquid, cairan manis ya. Nah, itu kok bisa menggunakan bioteknologi. Nah, terus dia itu kan berbahan dasar dari ketan hitam. Kok bisa jadi seperti itu ya? Kira-kira gimana prosesnya? Oke, silakan kalian lanjutkan di orientasi masalah kalian nih di halaman kedua. Silakan dari rumusan masalah nih kalian isi dulu. Ini sebagai hipotesis awal kalian. Nah, kalian isi dulu sebagai hipotesis awal. Kemudian silakan lanjutkan sintaks LKPD selanjutnya. Oke, kalau nanti sudah selesai, Bapak akan tunjuk secara random per type-nya untuk ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi ke kelompok. Oke, silakan kalian mulai apa ya istilahnya, mulai membangun cara kerjasama yang baik. Nah, di keterampilan abad 21, kognitif itu tidak cukup untuk mempersiapkan kalian di masa depan. Kalian perlu adanya kolaborasi. Silakan kalian berkolaborasi, bekerja sama dengan baik dengan teman kalian dalam mengerjakan LKPD. Oke, saya beri waktu 15 menit kerja. Kurang berapa? Wah, kebanyakan yo. Guys, 20 menit tetap nggak boleh tambah ya. Silakan dikerjakan sampai selesai. Nanti Bapak tunjuk secara random per type-nya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan, tapi jangan tanya jawaban, kebiasaan. Angkat tangan, tanya-tanya jawaban, tidak boleh ya. Boleh mulai Pak. Oke, silakan dimulai. Tadi kan suka sangat pasti. Iya. Kelompok ya. Buat strategi kerja kelompok terbaik kalian ya.
Mikroorganismenya apa kalau tempe? Alternatif bahan baku. Jadi kalau tempe, ya perhatikan yang tensi, ayo ya tensi. Kalian sudah sampai di kegiatan ketiga. Yang tensi di sini kan ada bahan baku, ya kan? Contoh ya, produk bioteknologinya itu adalah tempe. Bahan bakunya apa? Kedelai. Kemudian mikroorganisme yang digunakan kedelai apa? Rhizopus apa yo? Tempe yo. Ragi tempe. Nah, Rhizopus olizae. Nah, alternatif bahan itu adalah alternatif dari si bahan baku. Jadi selain kedelai itu apa yang bisa digunakan sebagai tempe? Yo, ini C3 ya, Pepsi ya. Iya, baik ya. Yo, yang baik. Nah, yo. Ada yang di sini ada. Ada yang belum pernah makan madu mongso? Sekali. Tapi ada yang pernah makan kan? Pernah. Oke. Kira-kira apa toh bedanya madu mangsa, madu mongso dengan jenang? Nah, ini nanti kalian analisis di akhir ya. Tugas di akhir nanti yang presentasi. Rasanya. Kira-kira bedanya apa? Sama-sama dari ketan kok beda sama jenang. Nah, Bahannya. Nah, itu. Jadi pertanyaan ya. Nah, sedikit. Rifki aman? Ya Pak. Kemarin kan Bapak lagi jalan-jalan tau. Nah, terus tuh swalayan sayur gitu ya. Tak liatin itu ada kayak nugget gitu ya. Tapi kok jamuran gitu. Nah, kira-kira itu apa? Oncom. Nah, masalahnya Bapak belum pernah makan oncom. Jadi bagi lihat itu kayak nugget kok jamuran dijual gitu. Nah, mungkin teman-teman anak-anak sudah tahu ya. Oncom itu cara masaknya gimana? Goreng. Yuk, kita makan oncom dulu. Sama aja ya, sama-sama dulu. Kira-kira oncom itu dimasaknya gimana? Gimana ini? Itu Pak biasanya di kayak orek-orek tempe kayak gitu. Orek tempe ya. Ya di sambel bawang dicampur gitu enak. Iya, nanti Bapak nyoba ya. Semua udah tak coba yang belum tak coba oncom. Coba aja lah. Tapi Pak Yofi pernah makan itu toh combro? Combro belum juga. Nah, itu juga. Oh belum. Maaf, Ketaria kayaknya itu ya kalau yang kayak produk sampingan tuh kayaknya agak dihindari ya. Ini kan oncom itu kan pakai ampas tahu kan. Nah kalau di Ponorogo itu nggak diolah, ampas tahu itu biasanya buat makan ternak langsung. Nah betul, karena sentra peternakannya gede di sana, laku keras.
udah dibikin belum? Main-main. Main-main. Ya, yang baik, ayo fokus yang baik ya. Jangan campur temennya, yang lebih baik dari temen ya. Iya, fokus dulu ya. Iya pak. Nggak boleh sombong. Tiga menit lagi. Nah, skip runner ya, skip runner ayo. Jadi pembelajaran itu juga harus ada target waktunya. Kalau dalam perumusan SMART, nah, jadi timing itu diperhitungkan. Nah, kalau 15 menit ya harus 15 menit selesai. Oke, 1 menit lagi. Yo, ayo cepet. Ah, ini yo, makanya tadi jangan ngobrol, gangguin sapi ini. Supaya gangguin sapi kita.
Oke, sekarang udah semua ya. Makanan. Kalau udah sepertinya ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke, sebelum kita lanjut ke selanjutnya kegiatan presentasi, nah kita es breaking dulu ya, baca es biar lebih fresh ya, lebih tadi yang udah eksplorasi macam-macam kan, strike terlalu lurus kan, kita bikinkan dulu. Oke, kalau bapak bilang pagi, kalian tepuk satu kali, ya. Pagi tepuk satu kali, kalau bapak bilang siang 2 kali tepuknya, kalau bapak bilang sore 3 kali tepuknya, kalau bapak bilang malam balasnya. Oke, kita cek dulu. Pagi, nggak kompak. Pagi, siang, sore, malam. Dulu ya, oke. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, fokus. Oke, satu kali lagi sebelum presentasi. Oke, malam, siang, sore, pagi, sore, malam. Oke, beri tepuk tangan. Saya coba tawarkan, untuk dari yang kelompok type A. Type A, ada yang pengen maju presentasi, mempresentasikan hasilnya? Ya? Belum selesai gimana kan? Sudah sesuai dengan rancangan tadi itu ya? Nah, oke. Kalau gitu, kalau nggak ada yang maju, kita pakai random aja ya. Oke, hari ini ada berapa? 3. Oke, kelompok 1. Oke, kelompoknya Cepi sama Hanifah silakan ke depan presentasikan hasilnya. Oke, langsung saja nanti ke bagian ini ya, yang pembimbing penyelidikan ya, hasilnya ya, langsung disampaikan dari situ ya. Bapak langsung aja, Pak udah kenal, pas 9 belum kenal. Ya saya salam dulu. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi untuk LKPD yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nuna. Jadi untuk membimbing penyelidikan, untuk memudahkan kalian dalam memecahkan masalah di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini mengenai bioteknologi. Dalam proses menjawab pertanyaan di bawah, silakan kalian eksplorasi literasi secara mandiri menggunakan berbagai sumber yang kalian miliki seperti buku paket, OTS, bahan ajar atau sumber informasi lainnya. Nomor 1, berdasarkan kegiatan eksplorasi literasi secara mandiri, jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Menurut kami, bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara langsung dan secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan alat atau teknologi secara sederhana.
memanfaatkan peralatan yang lebih canggih. Kemudian kegiatan selanjutnya diminta untuk mengurutkan proses pembuatan bioteknologi konvensional tapan. Yang pertama adalah cuci beras ketan, yang kedua rendam beras ketan, yang ketiga kukus beras ketan, 4 taburi ragi, 5 bungkus dengan daun pisang, 6 fermentasi, dan ke-7 penyimpanan di tempat yang sejuk. Oke, yang selanjutnya adalah menjodohkan antara gambar bioteknologi dan mikroorganisme yang digunakan atau yang berperan. Nah, yang pertama itu adalah gambar tempe. Untuk mikroorganismenya ada Rhizopus orizae. Yang selanjutnya adalah tape singkong. Untuk mikroorganismenya ada Saccharomyces cerevisiae, kemudian yogurt, gimana nih semua ya? Mikroorganismenya itu ada Lactobacillus bulgaricus, dan yang lain adalah kecap, yaitu Acetobacter pseudomonas. Selanjutnya untuk tahap mengembangkan hasil penyajian, yang pertama bagaimana peran bioteknologi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bioteknologi ini berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam makanan, kesehatan, dan lingkungan. Karena hari ini kita membahas madu mongso, jadi madu mongso itu dibuat dari ketan hitam yang difermentasi. Jadi kata kuncinya adalah fermentasi itu sendiri menggunakan ragi dan menjadi tape sebelum diolah dengan gula dan santan. Yang kedua, jelaskan kelebihan dari penggunaan bioteknologi konvensional. Kelebihannya itu biayanya murah, prosesnya sederhana dan alami, meningkatkan cita rasa dan nutrisi, makanan lebih tahan lama, dan tentunya ramah lingkungan. Untuk soal yang ketiga, jelaskan pentingnya penerapan bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bioteknologi ini membantu kita di berbagai bidang. Yang pertama adalah pada bidang pangan. Ini dapat menghasilkan makanan bergizi dan tahan lama seperti madu mongso dan tempe yang mungkin ada di KPD kelompok lain. Kemudian di bidang kesehatan, setelah kita melakukan literasi dan diskusi, itu digunakan untuk vaksin dan obat-obatan. Sedangkan untuk dalam pertanian, ini dapat meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi, yang dapat kami simpulkan terkait pemahaman mengenai materi bioteknologi pada bidang pangan itu bahwa bioteknologi ini membantu meningkatkan kualitas, gizi, dan daya tahan dari makanan tersebut karena melalui proses fermentasi tadi. Kemudian, selain itu, bioteknologi juga dapat mendukung ketahanan pangan dalam menghasilkan tanaman yang lebih unggul yang semakin hidup di bioteknologi modern tadi. Oke, sudah? Oke, sekarang lanjut ke sesi tanya jawab ya. 2 penanya atau 1 penanya, 1 yang masukan ya. Saran untuk masukan. Oke, silakan dari teman-teman jika ada yang mau ngasih masukan, kritik atau bertanya. Tidak ada. Jadi bertanya. Oke, silakan. Tadi urutan membuat tape ketan, kan ada yang rendah. Ya, menurut kalian apabila dicuci dulu baru direndam atau direndam dulu baru dicuci itu ada pengaruhnya tidak? Gimana? Lagi bolak-balik ini ya. Kenapa kok direndam? Kenapa kok dicuci? Ya beda. Gimana? Menurut kelompok kami, kalau direndam dulu baru dicuci itu sama saja menimbulkan bakteri. Padahal ini nanti kan menggunakan apa namanya ragi yang di dalamnya itu ada bakterinya juga kan. Jadi takutnya tidak terjadi fermentasi secara sempurna. Jadi kenapa kok dicuci dulu baru direndam? Nanti takutnya ada kontaminan. Nah, kontaminan tuh bisa dari apa saja ya. Dan cuci itu meminimalisir kontaminan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, kenapa dicuci dulu baru direndam? Soalnya kalau direndam dulu nanti kan dia teksturnya sudah apa ya, kalau dibuat cuci itu jadi rusak gitu loh, jadi hancur. Itu namanya
Oke, sebenarnya perendaman itu meningkatkan apa ya kadar air ya, nanti mempermudahkan di proses pengukusan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tab A ya. Oke, kita lanjutkan ke yang type B. Oke, type B. Kita belajar berapa sekarang? Dua. Sebelum tak pilih kelompok 2, tak tawarkan ada yang ingin maju tidak? Silakan kelompok 2. Oke, type B kelompok 2. Tuh, kan kelompok 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini masih pada semangat semua kan? Kak, ayo nih nggak semangat kak, disemangatin kak. Wah ya, semangat ya. Oke. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Saya Lili Inatul Ma'rifah. Oke. Di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berempat ya, yaitu tentang LKPD tipe 2. Yang pertama, oke Mbak. Langsung saja ke yang yaitu mengorganisasikan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional. Untuk jawaban dari kelompok kami, bioteknologi konvensional merupakan teknik memanfaatkan organisme yang dilakukan dengan cara tradisional dan dengan peralatan yang Oh ini langsung ke yang perbandingan, oke? Kita tadi sama semua. Lanjut ke perbandingan aja. Nah, untuk kegiatan pertama ini membandingkan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, untuk konvensional, yang pertama itu menggunakan alat yang sederhana, sedangkan kalau yang modern itu menggunakan alat lebih modern. Sedangkan karena menggunakan alat yang sederhana membutuhkan banyak waktu untuk bioteknologi konvensional, sedangkan untuk yang modern waktu relatif lebih cepat. Selanjutnya, bioteknologi konvensional itu tidak mampu membuat sifat organisme yang baru seperti tadi yang sudah dicontohkan Kak Elvi. Jadi kalau yang modern itu dapat membuat sifat organisme yang baru. Yang konvensional menggunakan makhluk hidup secara langsung, sedangkan kalau yang modern itu memakai makhluk hidup beserta komponennya secara langsung. Kalau yang konvensional lagi itu tidak menggunakan prinsip ilmiah, sedangkan kalau yang modern itu menggunakan prinsip ilmiah, misalnya itu rekayasa genetika. Terus yang terakhir, kalau konvensional itu tidak diproduksi secara massal, sedangkan kalau teknologi yang bioteknologi yang modern itu bisa diproduksi secara massal. Bapak mau tanya ini alat pembandingnya di Ya, diikutin alasnya apa, bahannya apa. Oke, dalam bagian yang kedua, buatlah rancangan proses pembuatan bioteknologi konvensional. Nah, kita di sini mau membuat, di sini kita mau membuat tape ketan. Nah, alat-alatnya ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada panci atau dandang, sendok, kemudian ada tampah. Ya, Apa? kemudian, Oh ya. ya, siapa? Kawan. Nampan. Apa? Ya, Arifah Toka. Bahannya ada beras ketan, ragi, kemudian gula pasir, daun
bungkus. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama, cuci beras ketan yang sebelumnya sudah direndam. Kukus beras ketan sampai setengah matang. Setelah dingin, taburi ragi dan gula pasir. Nah, yang keempat, ambil beberapa sendok ketan yang sudah ditaburi gula dan ragi, lalu kukus ke dalam daun pisang. Kemudian tunggu selama 3 hari untuk proses fermentasi. Nah, kegiatan yang ketiga, tulislah beberapa jenis produk olahan bioteknologi konvensional. Dan dari diskusi kelompok kami, ada beberapa jenis. Yang pertama ada tape, yogurt, kecap, sama keju. Bahan yang digunakan, tape. Apa kalau tape teman-teman? Tape ya? Oke, kalau tape itu kedelai. Yogurt dari susu, kecap dari kedelai, keju dari susu. Nah, membuat tempe itu menggunakan mikroorganisme Rhizopus oryzae. Yogurt menggunakan mikroorganisme Lactobacillus burghalibus. Kemudian kecap menggunakan mikroorganisme Aspergillus duenii. Kemudian keju menggunakan Lactobacillus burghalibus. Untuk selanjutnya itu ada pertanyaan. Yang pertama, jelaskan keuntungan dari penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, yang pertama itu membuat makanan atau minuman menjadi tahan lama. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga lebih murah atau ekonomis. Yang ketiga, meningkatkan gizi dari produk makanan dan minuman. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh bioteknologi konvensional. Untuk kelebihannya, makanan atau minumannya menjadi lebih awet, kemudian meningkatkan nilai gizi. Yang ketiga, menghemat biaya. Kelemahannya, yang pertama muncul bahan yang menyebabkan alergi. Kemudian yang kedua memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bioteknologi sudah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, tetapi mengapa bioteknologi konvensional masih bisa bertahan sampai sekarang? Menurut pendapat kelompok kami, bioteknologi konvensional masih bertahan sampai sekarang karena bioteknologi konvensional sudah menjadi bagian dan budaya seperti kuliner tradisional, misalnya tape, kecap, yang mana mereka semuanya itu masih digemari oleh masyarakat hingga saat ini. Kemudian selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Untuk kesimpulannya yaitu melakukan pengecekan ulang terhadap jawaban yang telah Anda buat dan buatlah kesimpulan mengenai pemahaman yang kalian miliki terkait dengan materi bioteknologi pada pendidikan taman. Jadi untuk kesimpulannya, bioteknologi ini memiliki banyak kelebihan seperti makanan atau minuman jadi awet, tetapi juga memiliki kekurangan seperti dapat menyebabkan alergi. Bioteknologi digunakan sampai sekarang karena memiliki manfaat yang banyak dan juga menjadi budaya kuliner di masyarakat. Oke, sudah. Oke. Sekarang aku mau persingkat waktu, satu penanya saja ya. Oke, dari teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada nanti kita next saja ke KPD yang link N ini ya. Versi punya Mas Safi ya, Safi ya. Ya. Oke, ditanyakan dari mana? Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke,
warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok tipe C ya akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga literasi yang kami baca bersama-sama itu. Kelompok saya ada saya sendiri dan di sebelah sini ada Mila, ini ada Rifki, dan ini ada Lili. Dan pertama akan disampaikan oleh Rifki. Langsung ke ini ya. Kita pertama ya. Kekurangan dari bioteknologi konvensional itu ya karena kelebihannya itu kalau bioteknologi konvensional itu prosesnya sederhana, kemudian ramah lingkungan, kemudian biayanya yang murah, sama menghasilkan produk yang beragam. Nah kekurangannya sendiri itu kurang efisiensi waktunya, kemudian bisa terkontaminasi oleh mikroba lain, kemudian waktu produksi lama dan tidak semua produk bisa pakai teknologi konvensional seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lili. Teknologi modern kekurangannya satu, biaya produksinya mahal, yang kedua memerlukan teknologi canggih, yang ketiga dampak negatifnya jangka panjang, yang keempat memerlukan keahlian khusus. Sedangkan kelebihannya yang pertama peningkatan produksi pangan, yang kedua adanya kemajuan medis, yang ketiga perbaikan sifat genetik. Nah, jadi kegiatan kedua itu yang pertama mengapa pembuatan tapai harus ditaburi dengan daging, apa saja mikroorganisme yang terdapat pada tapai. Nah, dalam pembuatan tapai harus ditaburi ragi agar terjadi proses fermentasi di mana mikroorganisme yang digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin yaitu agar mikroorganismenya tidak mati. Yang ketiga, mengapa dalam pembuatan tapai harus ditutup rapat dan proses apa yang terjadi dalam pembuatan tapai. Nah, dalam pembuatan tapai itu harus ditutup rapat agar mikroorganismenya dalam ragi itu berperan dalam proses fermentasi bekerja dengan baik dan fermentasi ini terjadi secara anaerob atau tidak menggunakan oksigen. Yang keempat, mengapa terjadi perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada singkong atau bahan lain yang kamu pilih sebagai bahan pembuatan tape setelah diberi ragi dan diperang selama sekitar 3 hari. Nah, ini karena adanya proses fermentasi yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa yang kemudian berubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Untuk selanjutnya kegiatan ketiga yaitu mengisi tabel produk teknologi konvensional yang ada di lingkungan tempat tinggal kami. Yang pertama, bentuknya ada singkong, produk bioteknologi berupa tape. Mikroorganismenya yaitu Saccharomyces cerevisiae dan alternatif bahan baru yang bisa dibuat yaitu ada ketan dan jajanan. Yang kedua ada bahan baku kedelai, produknya berupa tempe. Mikroorganismenya yaitu Rhizopus, jamur Rhizopus oryzae. Alternatif bahan baku yang bisa digunakan yaitu kacang hijau, kacang oregano, kacang mahal, dan kacang merah. Lalu yang ketiga ada bahan baku berupa susu sapi dapat dibuat produk yogurt. Untuk mikroorganismenya yaitu Streptococcus pneumonius dan Lactobacillus bulbulus. Untuk alternatif bahan baku yang bisa digunakan yogurt yaitu ada susu kedelai dan susu jagung. Yang keempat yaitu bahan baku dari kelapa. Produk bioteknologi yaitu vanil koko. Mikroorganisme yang digunakan adalah Acetobacter swingeri. Alternatif bahan baku yang bisa digunakan yaitu dari buah-buahan. Dari mengembangkan hasil penyajian membuat ini mapping sederhana mengenai bioteknologi bidang pangan. Berikut Dibagi berapa? Ada 3, terus nanti di bawahnya ada cabang lagi. Oke, cabang 3 itu apa aja? Coba dijelaskan. Cabang 3 yaitu terkait definisi dari bioteknologi pangan, lalu aplikasi atau penerapannya di kehidupan sehari-hari, dan ada manfaatnya. Lalu di bawah definisi itu ada contoh atau proses teknologi pangan berupa cara konvensional dan cara modern. Lalu untuk aplikasi, ketika membuat suatu produk bioteknologi tersebut pasti ada tantangan. Nah, nanti dari tantangan tersebut bisa dicari solusinya. Lalu untuk manfaat
di bawahnya itu ada contoh produknya. Jadi dari bioteknologi bidang pangan tersebut manfaatnya apa dan contoh produknya itu apa. Yang terakhir Lasban, yo. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi masalah. Lakukan pengecekan ulang terhadap jawabannya telah Ananda kelompok kami buat dan buatlah kesimpulan mengenai pemahaman yang dimiliki terkait materi bioteknologi pada bidang pangan. Yang pertama, yakni bioteknologi konvensional itu memanfaatkan cara tradisional, sedangkan bioteknologi modern memanfaatkan teknologi. Lalu bioteknologi ini memanfaatkan organisme di dalam prosesnya. Lalu tujuannya untuk memperpanjang masa simpan produk, meningkatkan kualitas pangan, dan contoh produk dari bioteknologi di bidang pangan yaitu ada madu mongso, tempe, tape, yogurt, nata de coco, dan lain-lain. Oke, dari teman-teman ada yang punya pertanyaan? Satu pertanyaan saja. Atau enggak, kita lanjutkan, kita cukupkan. Oke, silakan ditutup dulu. Ya, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, nah itulah tadi beberapa presentasi dari kawan-kawan kalian yang mewakili dari tab A, tab B sampai tab C. Oke, sekarang kita Bapak kasih satu materi masukan itu tentang perbedaan alat dan bahan. Oke, ada yang tahu perbedaan alat dan bahan? Apa? Alat dan bahan, perbedaannya apa? Ya, betul. Nah, alat itu dari awal sampai akhir tidak bakal berkurang. Kalau bahan itu dia bisa berkurang. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan dulu ya tentang tadi ya yang di atas mengenai makanan tradisional dari kota Ponorogo. Oke, yang pertama, tadi dari presentasi teman-teman, apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional? Apa? Yuk, sudah nggak bisa jawab ya. Kita simpulkan bareng-bareng deh. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi menggunakan mikroorganisme secara langsung. Nah, jadi nggak diedit genetikannya, ya. Masih sederhana. Kemudian kedua, apa saja yang termasuk dalam bioteknologi konvensional tadi? Produknya ya kan? Bagaimanakah peran sektor proses sedimisiae dalam pembuatan tape ketan? Memfermentasikan karbohidrat menjadi asam dan glukosa. Jadi merubah karbohidrat menjadi gula dan sedikit masam. Tadi yang terakhir, apa keuntungan yang bisa didapatkan dari memfermentasikan ketan? Jadi lebih nilai ketatnya juga lebih tinggi, nutrisinya juga lebih tinggi, daya simpannya juga lebih aman. Ini ya kesimpulan dari kegiatan hari ini. Silakan KPD-nya dikumpulkan ke depan. Terus satu kelompok tadi ketuanya yang mengumpulkan mengambil satu ini buat refleksi hari ini. Silakan refleksi. Udah ada fakta internal. Ini banyak yang dapat.
sesinya. Oke, silakan diisi untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Oke, silakan ditarik saja emojinya. Oke, hari ini senang, apakah sedih atau malah senang? Apa malah ketawa-ketawa sendiri? Ya, tadi yang satu ini tadi ketawa sendirian. Iya, sampai Berikannya mana nih? Berikannya mana? Ketawa kayak gitu. Oke, silakan. Oke, 2 menit untuk mengisi refleksi. Singkat saja, nggak usah ganti panjang-panjang. Oke, ditahan dulu. Oke, ya. Oke, nanti refleksinya bisa dikumpulkan di kantor ya. Nanti ditunggu Bapak. Karena waktunya sudah mau habis. Ternyata jamnya mati ya, tak lihat dari tadi nggak gerak. Masya Allah, ternyata jamnya mati ya. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini kegiatan pembelajarannya. Oke, tetap semangat belajar. Nanti masih masa-masa produktif terus belajar. Oke, next pertemuan kita akan membahas bioteknologi di bidang pertanian. Tadi pangan, nanti pertanian. Pertanian kita masuk tuh ranah-ranah memanipulasi kuasa Tuhan, memanipulasi genetika. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Dipersiapkan, dan kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf.